Permen 50 2018, maka dihargai lewat ijazah atau surat keterangan SKPI itu. Juga ada sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik, sertifikat internasional kalau teman-teman mempunyai kualifikasi internasional. Kan mahasiswa kita kan banyak yang punya internasional juga. Kualifikasi ini di sektor sebentar. Bapak diwawancara itu. Oke. Sambil berdiri di sini. Oke. Silakan wartawan ini Banjar TV, Pak. Oh, iya. Oke. Tadi saya udah ya kemarin dulu ya. Oke, Pak, mungkin Pak juga apa sih yang kita penekanan kepada mahasiswa untuk lebih tampil bisa menerjemahkan 6C itu. Ada 6C itu communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, dan professionalism, dan adaptive, flexible, leadership, training, dan writing. Nah, di sini kan mahasiswa itu betul-betul punya kemampuan sebagai kalau begitu ada leadership, writing skill, yang punya skill, dan writing skillnya harus jelas. Kan? Yang paling itu sekarang bagaimana berkomunikasi. Satu komunikasi, berkolaborasi. Kolaborasinya bukan satu prodi saja, jadi berkolaborasi dengan fakultas lain dan juga perguruan tinggi lain. Nah, itu yang perlu diminta sinergitasnya supaya melahirkan SDM andal ke depan Indonesia. Itu bila-bila gambarannya. Kedepannya kita karena struktur wilayah kita berbeda, itu lebih sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Contohnya Universitas Lambung Mangkurat berbeda dengan universitas yang ada di Jawa dan Surabaya. Kenapa? Dengan kemampuan lingkungan ya termasuk tingkat produktivitas daerah masing-masing. Ya, kalau di Surabaya kan perusahaan banyak, yang butuh berhenti banyak, kalau di sini kan masih terbatas. Itu yang penekanan itu ada juga ya industri yang berkelanjutan yang itu terkait unik juga ya. Iya, pemerintah kan menghimbau supaya para pengusaha CSR itu diarahkan ke pengembangan SDM lewat perguruan tinggi supaya kita SDM handal. Nanti kalau mahasiswa itu handal yang menikmati kan pengusaha juga, perusahaan-perusahaan ini supaya kita jangan berlanjut lagi dengan lulusan luar negeri. Kita bisa memanfaatkan itu yang saya bilang tadi sesuai wilayah. Kalau di Kalsel sendiri sudah disupport oleh Ulam, berarti kan tak perlu lagi menanyakan mahasiswa SDM dari luar Kalimantan. Itu juga. Masih Oke, kita teruskan. Jadi kita memperkuat. Jadi sudah sampai ke SNDT, sertifikat ya, register profesi. Karena memang ada profesi ya. Contohnya kalau kita di FKIP ini kan jelas calon profesi guru. Nah, kan nama ininya ada. Karena kalau kita sebenarnya yang lalu kita juga udah ada orang P3G kan, PPG. Nah, jadi itu sebagian. Tapi sekarang beberapa hal kan itu dikembangkan dan diberikan oleh Mas Menteri, disupport. Sebetulnya sekarang ada guru penggerak, mahasiswa mengajar. Nah, itu kreativitas supaya kita mengajar lebih mahasiswa bertanggung jawab gitu. Itu sebenarnya. Tapi kalau PPG dulu kan terbatas kepada orang-orang tertentu. Sekarang diberi kesempatan karena bagaimana mahasiswa bisa terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan Menteri lewat perguruan tinggi. Nah itu
Jadi di sini kelihatan sekali capaian pembelajaran dan pembelajaran kita hybrid blended learning. Dan sekarang Mas Menteri itu sudah mencanangkan kemungkinan semester berikut, semester ganjil besok, kita sudah kuliah luring dan daring juga. Jadi bisa dari mulai tatap muka sekian persen dan daring sekian persen. Kalau kemarin kita hampir 4 semester ini kan daring terus. Karena ada kejenuhan, ada ini kita melihat agak lambat perkembangannya. Apalagi untuk pendidikan dasar dan PAUD itu anak-anak kecil-kecil itu marah-marah nih. Dibilang dia jadi siswa tapi di rumah. Kan? Akhirnya repot orang tua juga. Jadi orang tua itu jangan sok tahu kan begitu kan? Karena itu yang terjadi di kita. Maka dari itu jelas sekali perkembangannya diingat oleh literasi baru itu tentang data. Kita harus punya data yang kuat, ya kan? Seperti ini teman-teman Tekpen ya, Tekpen orang ini kalau saya bilang udah bagus, punya teknologi, ya kan? Pelajarannya ada teknologi ini, daring luring, dan juga sekarang saya bisa membaca bukan dari laptop saya, malah dari TV. Itu kan perkembangan teknologi juga yang harus dikembangkan oleh Tekpen, bukan untuk Tekpen aja, barangkali ke prodi-prodi lain, supaya model pembelajarannya lebih ini, kan ini lebih menyemangati. Dengan gambar warna yang bagus kan menyemangati proses belajar mengajar, ya. Termasuk kalau dosen yang ini mahasiswa pintar menggambar, menjelaskan tugas dengan gambar, jadi dosen juga bingung mengasih nilai dan nilainya lebih bagus dari dosen malahan. Saya begitu, kadang saya menilai, saya alhamdulillah saya sampai saat ini masih mengajar di program doktor di Bogor dan Unkris Jakarta. Jadi saya bilang, kadang-kadang kita kasih tugas dan kayaknya saya bilang saya lebih banyak belajar sama mahasiswa juga. Kenapa? Karena kreativitasnya tinggi, dan karena kreativitas itu penyampaian dari gambar yang berbicara akan lebih melekat. Itu terjadi sekarang. YouTube. Ya, nah itu kan hal ini. Soalnya kalau ahli penggambaran kuliah dari itu Pak Dirjen GTK Saran itu ahli. Karena berapa saya bilang ahli, dia waktu dulu baru tamat dari Amerika itu, dia banyak nawarin program ke saya, ke Dikti ya. Jadi dia untuk minta kata Pak Dirjen ini. Nah, saya itu tahu. Dulu kita kan masih pakai CD kan, gede itu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak perlu CD lagi. Dulu pakai apa? Flash disk, dan juga sekarang nggak perlu flash disk juga, langsung aja kirim, ya kan? Nah, itu kan kecanggihan. Hal ini yang terus dikembangkan juga oleh Tekpen. Teman-teman nih, grup pengembang, teman-teman yang saya anggap pengembang, dosen yang ada di Tekpen itu semua adalah pengembang dan pendamping. Pengembangan kurikulum belajarnya, pendamping adalah pendamping mahasiswa. Karena beda mahasiswa belajar dulu dengan sekarang. Karena sekarang kadang-kadang lebih cerdas mahasiswanya daripada dosennya. Tapi kita nggak boleh ini juga. Kita harus mengakui. Tapi dia kan tidak pintar semuanya. Dia ada hal tertentu dia lebih mengerti. Ya kita boleh belajar. Saya termasuk orang yang banyak belajar dari mahasiswa. Kenapa? Memang dia punya kemampuan dan ini. Ya, apalagi generasi muda sekarang pintar-pintar. Yang penting satu dijaga. Itu saya bilang kenapa teman-teman sebagai pendamping diarahkan ke yang positif, jangan ke yang negatif. Justru itu kan banyak hoax itu kan. Justru kadang-kadang kita harus hati-hati juga. Kadang ada foto kita tak benar yang lalu bisa muncul. Ini kadang-kadang sedih juga. Kan semua kita ini kan tidak baik semua juga dulu kan. Barangkali dulunya nggak benar juga yang mahasiswa saya misalnya mahasiswa dan ini. Teman-teman lihat saya kan sekarangnya kayak benar bahasa ini. Nggak tahunya ada yang mengupload gambar-gambar saya, kan bisa terjadi kan. Kita kan nggak tahu dulunya kan bandel-bandel juga. Mahasiswa itu rata-rata kan harus bandel juga. Dia punya ilmu.
Kan mahasiswa itu harus berani pro kontra. Mas Menteri itu berharap mahasiswa itu jangan statis. Mahasiswa itu pro kontra tapi punya konsep gitu ya, bukan asal saja. Nah itu yang diharapkan dari konsep Merdeka Belajar dan kampus Merdeka itu. Jadi contoh hal yang diinginkan oleh pengembangan kampus Merdeka. Kalau mau ingin di next itu bisa ke bawah dilihat contoh pembukaan program studi. Nah, di program studi itu ada regulasi-regulasi yang dilakukan Mas Menteri dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 itu. Itu kan kelihatan, ya kan? Bagaimana tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi. Pencabutan izin itu yang fundamental biasanya swasta. Tapi teman-teman juga nggak usah ini bahwa negeri itu ini bisa aja negeri itu lupa program studi mengurusnya akan tercabut sendiri. Maksud saya tidak diperpanjang, dia merasa negeri. Ini terjadi 2019 lalu. 2019 atau 2018. Fakultas Psikologi Unpad. Siapa yang bilang Unpad itu tidak hebat ya? Tapi karena sempat prodinya nggak bergerak. Saya kebetulan waktu itu disuruh mewakili Direktur Bermawa untuk rapat di penentuan calon pendidikan wajib polisi itu. Nah, jadi skornya kan kita melihat. Jadi dia hanya menanyakan kita kriteria mahasiswa dan program studinya. Dan kebetulan yang lulus itu ya namanya anak Unpad yang memang pinter. Tapi dia tersendera gara-gara prodinya tidak tercatat lagi, tidak kena terpanjang lewat 3 tahun. Dan alhamdulillah itu kacau juga, beratnya saya dinikah sempat juga dinikah oleh Kapolda waktu Pak Kapolda Jakarta itu Pak Iwan. Kebetulan yang masalah itu ponakannya, ya kan? Dia menuntut saya kan itu Unpad ini. Saya bilang bukan Unpadnya nggak salah, yang masalah itu yang mengelolanya, benar kan? Dan pelajaran bagus. Nah, ya itu hati-hati juga nanti teman-teman di dalam prodi Tekpen ini, jangan-jangan mulai bagus, ini lupa. Jadi kita bisa mengevaluasi, tiap tahun juga bisa dievaluasi kurikulum, kan itu tanggung jawab prodi. Nah, ini yang perlu diingatkan. Apalagi kalau mempunyai niat, karena Tekpen ini mulai berkembang, mana tahu sudah mulai punya roadmap mengembangkan karena ada banyak doktor juga S2 kan bisa saja ada rencana nggak? Ya tergantung, saya belum tanya Bang sih ini. Tapi menurut saya harus dikembangkan. Ya. Alumni Tekpen udah mulai banyak kita kan? Ya Bang Sir. Ya. Benar nih. 40 gitu. Nah, ya kan? Nah, kalau 40 itu baru sekarang. Ya. Kalau tahun depan udah nambahnya lagi. Ya. Nah, supaya dia ada tempat buka prodi S2. Udah mulai ini, justru itu teman-teman yang muda-muda yang belum S3 ambillah kesempatan S3. Terus buat mahasiswa yang punya ini ya maju sekolah. Beasiswa sekarang banyak. Tergantung persiapan teman-teman. Kecuali zaman saya dulu beasiswanya lucu-lucu gitu. Lucunya kayak saya nyari beasiswa, saya ngajar anggota DPR karena saya mah aktivis dulu. Saya aktivis, beasiswanya nodong. Sekarang kan pemerintah buka seluas-luasnya. Enak, tapi punya kompetensi. Kalau dia minta TOEFL atau IELTS 7, TOEFL 5,5 ya teman-teman harus siap. Dan kalau lolos. Sekarang beasiswa enggak Indonesia aja, luar negeri juga banyak. Yang penting itu pergunakan teknologi untuk kebaikan. Itu maksud saya. Saya banyak nih yang mau berangkat ke luar negeri, lebih cerdas. Saya juga, staf saya waktu itu 2
Pertama, saya rekomendasikan beasiswa di 3. Setelah itu dia bilang, Pak, saya bisa ikut tes itu lagi. Rupanya ada sponsor dari luar. Saya bilang kalau you sambut komite lolos karena dia punya kompetensi. Kenapa dia ambil yang luar? Karena luar hitungan dasarnya sudah pakai dolar. Kalau kita kan hitungan konversinya dari rupiah ke dolar, kan jadi besar. Akhirnya dia dapat satu di Amerika, ngambil S2 si Kevin dan Mas Alam itu ngambil doktor di Australia. Malah dia bisa bawa istrinya. Kalau pakai duit rupiah, membawa diri aja terseok-seok kan. Jadi itu yang perlu disemangati oleh adik-adik semua. Nah, jadi itu modelnya. Dan sistem akreditasi perguruan tinggi yang dikeluarkan Permen oleh Mas Menteri juga tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Mas Menteri itu maunya sistem, ya kayak teman-teman ini namanya teknologi. Tapi ya quote and quote jangan bilang nanti dari saya. Kadang-kadang pejabat itu belum siap juga. Ya. Pak Menterinya udah kecepatannya tinggi, connect-nya ini lambat. Kan menteri itu kan ibarat sopir ya kan. Pejabat-pejabat itu kan connect. Ya, termasuk saya ini kan connect. Connect-nya lambat. Orang padahal sopir udah lincah. Ya itu yang harus kita kembangkan. Dan ini boleh aja berkembang lebih maju perguruan tinggi dari kementerian. Kalau sekarang bisa, karena yang diterjemahkan oleh Mas Menteri itu lewat sistem. Ya kalau sistemnya teknologinya bisa berkembang di sini, kenapa tidak? Kan gitu, kan sih ya. Pak Agus bilang tahun depan sama Pak Nastur udah buka S2, benar. Tadi masih di luar dia bilang begitu ke saya. Mudah-mudahan aja saya dokter. Terus tantangan juga Pak Amsi. Jadi kalau S2 tahun depan keluar, Pak Amsi udah profesor itu. Iya. Amin. Amin. Dan kita doa hari Jumat. Kalau Jumat kita jadi profesor kan bagus juga. Amin. Semua dibuka. Kesempatan nanti yang muda-muda bisa sekolah lanjut, yang masih suara bisa jadi dosen juga ya kan? Nah, itu. Jadi kita sinergi, kita saling mendukung. Dukung itu ya tim itu semua keluarga besar, paling tidak keluarga besar Tekpen. Keluarga besar Tekpen itu siapa? Mahasiswa sampai dosen. Keluarga besar memajukan Tekpen di Kalimantan Selatan. Ya, jangan nanti disalib oleh perguruan tinggi lain duluan. Inilah bahwa model-model yang regulasi yang dikeluarkan oleh Mas Menteri, ya, termasuk tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Ada pucat-pucat tertentu yang diinginkan oleh Mas Menteri menggam lebih mudah. Justru sekarang itu kan TBK itu modalnya itu. Dan juga, itulah dalam program MBKM itu mereka belajar dan kampus mereka itu yaitu yang diinginkan pelatihan mahasiswa lewat 3 semester di luar program studi. Dalam artian itu bisa saja antar prodi juga boleh, dari prodi teknologi Tekpen atau nggak bisa Pak. Bisa juga antar prodi boleh juga. Fakultas. Ya. Fakultas atau prodi memang fakultas. Itu supaya apa? Menambah wawasan mahasiswa itu sendiri. Itu tujuannya. Jadi mau punya ilmu. Dan ini contoh kalau di sana IMEK bisa lagi kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal. Contoh dan ini itu yang kita ini karena kita penekanan di pertemuan kita ini ke mahasiswa ya. Dan teman-teman sebagai dosen pendamping harus mendengarkan ya juga bahwa magang praktek kerja itu yang dibilang tadi bahwa kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan, di nirlaba, organisasi dan
multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan intisan, startup wajib dibimbing oleh dosen dan pengajar. Tapi saya rasa kalau di negeri tidak ada pengajar, semua pasti dia dosen. Nah, rata-rata kan sudah diangkat jadi dosen semua. Jadi di situ mengarahkan dan ini apa programnya. Dan juga tadi yang kita bilang ada program proyek di desa, yaitu kalau proyek desa ya termasuk program di masyarakat, hibah bina desa itu ya berkolaborasi dengan desa atau juga program magang di sekolah-sekolah, ya kan? Pendidikan tindakan basuh PTK yang seperti yang sekarang program yang diberikan oleh Mas Menteri itu mahasiswa mengajar itu kan PTK itu kan. Nah, tapi kan itu nanti kan dapat diberi sertifikat bahwa dia punya kompetensi. Jadi kalau nanti dia lulus, dia melamar, akan bersaingnya, berarti dia pasti lebih prioritas karena dia punya kemampuan, tinggal di tesnya. Jangan sertifikatnya ada, pas dites dia nggak ngerti, ini nggak hati-hati, ya kan? Itu yang di proyek desa ya kita harus berkolaborasi dengan di desa itu sama kades, pokok kegiatannya organisasi desa yang ada di desa. Itu yang tadi yang saya sampaikan, itu mengajar di sekolah, itu kan mengajar di sekolah itu kan yang tadi program mahasiswa mengajar. Jadi sebenarnya itu yang kita program ini akan difasilitasi oleh Kemdikbud. Itu kan diarahkan dan difasilitasi, berarti ada anggaran walaupun sekarang belum kelihatan ya. Nah, kalau dia ada punya ini ya tergantung kebijakan. Kan itu saya bilang tadi, mohon maaf karena kan itu supirnya bagus, naiknya yang agak ini kan gitu. Itu juga ada sistem pertukaran pelajar yang itu pelajar maksudnya mahasiswa mengambil kelas 1 atau semester di perguruan tinggi di luar negeri maupun ini kan dulu di Balmawa saya juga pernah melakukan semester 1 di tukaran mahasiswa itu ASEAN dulu. Saya juga ngirim ke timur doang yang tidak, karena dia di bawah milik kita. Kita melakukan 1 semester sampai 2 semester. Itu kalau anak-anak pertanian itu senangnya ke Thailand. Ya, Thailand mau pertanian. Karena pas di sana di labnya orang IPB punya. Senang dia, karena saya pernah ikut monik juga. Itu yang ini. Dan juga penelitian riset, kegiatan riset akademik baik serta maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen dan peneliti. Ini mahasiswa riset-riset karena memang sekarang S1 itu pakai jurnal juga sekarang. Oke. Ya, justru itu kan bagian dari riset. Di sinilah peran pendamping dosen, karena kalau mahasiswa melakukan riset itu kan dosen boleh ini juga bergabung dapat untuk mempercepat karir dosen. Kegiatan wirausaha yang saya bilang tadi, kompetisi bisnis mahasiswa itu yang kita lakukan, startup dan UKM ini ya tetap didampingin oleh para dosen. Ini program ada di bidang 3 itu, baik di WA 3 atau WD 3 ya, bidang kemahasiswaan. Proyek kemanusiaan ya seperti kita kalau ada bencana, lalu di Kalsel bencana banjir ya. Ya, saya lihat peran serta ekip juga bagus ya, dia membantu itu semua membantu. Ada tenaga, ada bantuan lain. Itu proyek-proyek kemanusiaan yang juga termasuk konseling buat anak-anak yang terpapar masalah kan gitu. Terus di sini persiapan perguruan tinggi dan fakultas seperti merumuskan kebijakan membentuk peraturan surat keputusan rektor atau bentuk regulasi dan maksudnya di sini adalah kalau perguruan tinggi bikin MOU dengan
eh, institusi lain, ya kalau mau melakukan mereka belajar, kalau mau adanya ke sekolah ya ada MOU dengan sekolah, kita tuju, kita menitip, karena kita menitip apa yang kita nilai, yang menilai adalah tempat yang kita tuju. Misal kita adik-adik ini praktek mengajar, yang menilai ya kepala sekolah di sana atau guru-guru yang ini yang bersinkron, berkoordinasi dengan dosen pembimbing kan gitu. Asal jangan nggak benar dibenarin, nanti yang bikin ini institusi sendiri yang jelek, orang nggak punya kompetensi dilolosin. Nama kalian siapa? Itu beberapa hal yang kita ingin mendokumentasikan, menyiapkan fasilitas Rumah ya, yang bisa diambil lintas prodi tadi. Nah, kayak apa? Jadi yang ini, dan juga menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan implementasi. Ya itu karena di lapangan nanti ada temuan-temuan yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu saya bilang masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Akan pasti berbeda. Apa yang cocok disesuaikan. Dan juga menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Ini harus dibikin, walaupun sekarang masih belum ya. Dia mulai diatur itu. Dan menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi ya. Dan melakukan ekuvalen mata kuliah. Nah, ini yang sangat penting dengan kegiatan di luar prodi. Jadi, ya, kompetensinya di luar itu berapa? Dia kita harus juga berapa semester dan berapa SKS gitu, harus jelas. Dan berikutnya juga ada mata kuliah sekalian di kegiatan pengajaran di luar prodi, berbudaya, maka bisa alternatif diberikan perkuliahan daring oleh prodi. Justru itu kita perlu dosen pendamping itu tujuannya, kan yang bisa ini. Sedangkan persiapan mahasiswa dan mitranya, mahasiswa itu merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah program yang akan diambil di luar prodi. Nah, mahasiswa Tekpen ini akan melakukan apa di prodi lain, mengambil perencanaan ini atau bicara hukum, boleh-boleh saja. Supaya kalau bicara hukum supaya mahasiswa aktif tidak dibully aja karena dia ngerti hukum, boleh aja nanti. Tapi disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah dibikin. Melengkapi persyaratan jelas dan mengikuti program di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada, ya, seperti yang sudah ditetapkan. Mitra adalah tempat yang kita tuju, membuat dokumen kerjasama, misalnya fakultas dengan sekolah atau badan usaha yang kita lakukan kerjasama, dan melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama. Jadi apa yang diinginkan di kerjasamakan itu harus tertulis jelas ini, karena itu menyangkut nanti penilaian dan ekivalen yang kita sampaikan itu tadi. Di pelaksananya di sini jelas menyediakan platform pembelajaran daring untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi yang mengakses sumber daya pembelajaran perguruan tinggi lain ada di program SPADA. SPADA ini kan sebenarnya perkuliahan daring. Justru kami sebelum ada kuliah daring COVID ini, SPADA itu udah siap launching. Tapi duluan COVID jadi yang lebih ngetop COVID jadi. Ini kan Pak Uwes dulu udah sosialisasi kemana-mana. Justru itu akhirnya Pak Uwes pindah aja jadi dosen dulu. Tapi enak, dia Uwes itu junior saya, dia anak cerdas, pintar. Pak Dirjen gue senang deh, karena dia cerdas. Justru itu saya bilang, ya udah benar jadi dosen, biar cepat jadi guru besar. Dia nulis juga bagus. Saya lihat jurnalnya ada banyak. Hebat. Kita senang lihat orang-orang pintar. Ya. Jadi kita di sini juga, karena saya
Mas Tur ini beberapa kali bertemu saya anggap dia orang pintar. Jadi tadi saya pikir Mas Tur udah pindah. Pindah-pindah. Karena saya udah beberapa kali ke sini kan, ketemu Mas Tur. Kita kuliah umum ini udah berapa kali juga saya. Di event dari event begini. Dan juga bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyediakan akses internet gratis berbiaya murah bagi dosen dan mahasiswa. Nah, itu pekerjaan universitas atau bisa juga inisiasi fakultas atau bisa juga inisiasi dari prodi kayak saya kan inisiasi prodi yang naik ke atas ya kan. Saya kebetulan sebenarnya saya ini ke Banjar sekarang itu jadi ajudan istri saya. Istri saya dinas di sini, jadi pas saya dari WPH terus di Jakarta, saya penting juga. Sebelum saya kayak ini aja deh, ikut ke Banjarmasin. Jadi saya hubungin Pak Hamsi dengan senang hati nanti kita bikin kuliah. Itu sebenarnya saya ini security istri. Istri saya kemarin dibawa Pak Hamsi ke sini kan. Saya kemarin berceramah juga di FK Uniska. Karena dia tahu saya ini Pak Hamsi, itu saya bilang kalau mau nanya tanya Pak Hamsi, boleh nggak? Sebenarnya harus boleh dari saya. Tapi saya nggak enak. Saya lapor pertama ke Pak Hamsi, saya mau ke ini. Dia Uniska, saya datang kemarin. Akhirnya saya pesawat lebih pagi, nggak tahu tetap terlambat juga. Jadi saya seharian kemarin di Uniska diskusi di FKIP malam datang lagi Pak Hamidi dengan dekannya hukum sampai malam lagi sampai jam 12 malam diskusi tentang fakultasnya. Ya, saya senang ya berbagi informasi. Sebenarnya saya bukan membuat kebijakan, saya membantu menganalisa kebijakan. Nanti yang membuat kebijakan pimpinan. Tapi rambu-rambunya ini tinggal ini. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita ini kan. Terus ada pelatihan peningkatan kapasitas bagi dosen Sivitas Akademia untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan materi konten pembelajaran. Ini kan sudah kita lakukan SPM itu kan. Kami pada teman-teman. Ya, ini karena 2 tahun ini banyak yang terkendala ini program-program kita. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, pengakuan kredit dalam transit dan surat keterangan pendampingan ijazah. Ini regulasinya ke bawah ada gambar. Ya, boleh. Nah, udah. Kampus mereka itu beberapa hal yang kita ingin adalah beberapa poin, ada 8 yang ini yang harus diterjemahkan dalam 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar kampus. Proses pengakuan kreditnya, penyusunan sampai pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran dan rasionalisasi bobot SKS berdasarkan SNDP yang dilakukan oleh tim kurikulum prodi selanjutnya disahkan oleh prodi fakultas. Ya teman-teman tadi sebagai tim dan pendamping. Dan pembuatan RPS yang mengacu capaian pembayaran disahkan oleh prodi fakultas untuk diimplementasikan sehingga SKS dari bentuk-bentuk kegiatan secara sah dan mendapat pengakuan tercantum dalam transkrip akademik SKPI itu. Ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ini pengakuan kreditnya, jadi bagi lulusan jelas sebagai dokumen tambahan yang mengenai kemampuan bekerja. Yang saya sampaikan tadi, bisa mahasiswa mengajar karena dia punya ada praktek di lapangan itu ya dia diberi ijazah. Kalau program kita sebelumnya ya PPG itu, kan tadi lanjut 2 semester.
dan juga sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya. Ya, dia memegang SKP itu. Itu adalah pendukung kelayakan kerja employability-nya terlepas dari kelakuan dan jenis jenjang program studi. Sedangkan sebagai bagi institusi jelas sangat bermanfaat sebagai pelaksanaan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, karena dengan ada kegiatan-kegiatan itu maka institusinya juga dianggap lebih mumpuni mengelola manajemen proses belajar mengajar. Dua, itu bagian dari wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan kenyataan capaian penyelenggaraan suatu program yang transparan. Ya, orang yang melakukan kegiatan itu ya diberi sertifikat. Itu jangan sampai orang yang tidak melakukan itu dapat sertifikat. Nah, hati-hati juga kan gitu. Maka bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualification network masing-masing negara. Karena memang kita mahasiswa kita juga banyak sekarang yang punya kualifikasi itu rata-rata malah dari vokasi. Vokasi itu banyak. Biasa kita anak-anak kita itu di vokasi di laut. Yang jelas ahli las laut itu dari Indonesia. Itu punya Politeknik Polimarin Semarang. Itu dia semester 3 aja tuh mahasiswanya udah diijon dari luar Jepang, Korea Selatan. Juga yang memproduksi kapal-kapal itu, kapal selam dan kapal ya, itu laku itu anak-anak dari Semarang itu. Ada direkturnya Busri, pintar nih jual anak-anaknya. Mereka menjual ilmu anak-anaknya. Dan dia konsisten, dia tidak mau. Dia bilang terima 40 orang 1 tahun ya 40. Walaupun dibutuhin ini harus diterima 100 ini enggak. Kadang-kadang orang kan laku bikin. Itu kan bukan bikin kue, bukan SDM. Kalau kue karena pisang goreng laku 5 sekarang berarti ini bisa kita bikin 10. 10 laku juga, itu kita bikin 50, pas bikin 50 nggak laku kan? Nah, tapi dia konsisten, jadi dia terakreditasi jadi laku. Jelas, itu tadi dari mahasiswa di perguruan tinggi jelas dengan lahirnya STM-nya gitu ya maka dianggap punya kualifikasi lulusan yang lebih mudah dan diharapkan oleh masyarakat. Wujud akuntabilitas juga dari program studi sendiri dan sendiri punya nilai lebih dianggap oleh masyarakat. Itu tadi kalau PEN ini bagus, berkembang teknologi pembelajarannya itu pembelajarannya bukan hanya di program studi. Ini harus mulai diekspor di fakultas-fakultas lain, prodi lain menggunakan teknologi pembelajarannya. Karena Tekpen itu dengan kondisi COVID ini berjaya sebenarnya, ya, bisa jadi consulting buat fakultas lain dan prodi lain, ya, dan sekolah-sekolah, yang terlebih sekolah-sekolah bisa dikerjasama. Nah, ini kalau bicara siklusnya begitu sih SPMDikti itu ya sangat penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4-5 tahun. Itu minimal. Bisa juga lebih cepat juga lebih bagus. Kan itu kita perkembangan ilmu sekarang sangat tinggi, apalagi teknologi ya bisa aja setiap semester bisa